kita sudah mau berangkat tuh saya pesan ke teman-teman fakultas saya, kebetulan fakultas teknik. Kalau misalnya hari Senin sampai malam saya tidak balik, tolong kabari teman-teman Mapala yang ada di kampus, Basarnas atau Wanadri kayak gitu, karena saya jalan ini memang modal nekat kayak gitu. Ini tisu nih kita ikat nih di titik ini nih. Apakah kita nyampe di titik ini lagi atau enggak nih? Ikat sampai pas mau gulungan terakhir, sekitar 1 jam perjalanan itu kita kembali ke titik itu bang. Kayak muterin gunung deh. Itu kalau tidak salah dari salah satu pecinta alam, totalnya 10 orang, 9 meninggal, 1 sampai sekarang masih hidup tapi tidak sadarkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah di samping gue narasumber jauh-jauh dari Papua nih, yaitu Kaks Arta. Wah, biasanya Kaks gitu ya. Siap. Oke, gimana kabarnya nih Kaks? Alhamdulillah. Sehat ya? Wih, alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. Nah, sebelum masuk cerita nih, emang asli Papua Kaks? Alhamdulillah asli Papua. Lebih tepatnya daerah mana itu? Fak-Fak Papua Barat. Wah, itu yang stand up komedi siapa itu ya? Muhammad Al-Kartiri. Muhammad Al-Kartiri. Wah, gokil di bagian agak lehernya gitu tuh ya. Kalau di Papua tuh ya. Iya. Di situ, wah gokil sih. Oke, Kak, sebelumnya terima kasih banyak nih udah meluangkan waktunya datang ke sini gitu kan untuk membagikan pengalamannya ke teman-teman semua yang insya Allah banget nih teman-teman semua di balik pengalamannya Kak Arta ini teman-teman semua bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Oke Kak, kalau boleh tahu nih pada video kali ini nih Kak Arta nih pengen ceritain gitu kan pengalamannya saat di Gunung Papua atau di mana nih? Ini kebetulan pengalaman naik gunung kebanyakan di Pulau Jawa. Oh, Jadi Pulau Jawa? Salah satu dari tanah Jawa Sunda, Gunung Cermai. Oke, Cermai tertinggi di Jawa Barat, Barat. ya? Jawa Barat Iya. gitu kan. Itu tahun berapa itu, Kak? Tahun 2029. 2029 kayak belum nih. 2009 kali, kayak 2009 nih. 2009. 2009. Gokil juga dulu nih kemarin. Ini baru 2004, 2009. Oke, 2009. Ya. Nah, jalur mana itu, Kak? Kita ikut rute paling panjang, rute Linggarjati. Oh, Linggarjati. Linggarjati emang treknya agak lumayan ya. Iya. Terus memang ketinggian itu dari start awal kalau nggak salah dari 600 mdpl belum 1000 tuh luar biasa sih. Oke, kalau boleh tahu lagi nih Kak. Intinya tuh ngalamin kejadian apa sih saat naik Gunung Cermai itu di tahun 2009? Intinya kita diteror habis-habisan di Gunung Cermai itu. Oke. Itu totalnya berapa orang emang? Kita berempat. Oh, berempat. Tahun 2009? 2009. Wah, gokil. Lewat jalur yang mungkin legend Linggarjati gitu kan. Oke, mungkin tahan dulu kan nih, Kaks Arta nih. Ini biasanya soalnya gue panggil Kaks tuh teman gue ada banyak gitu orang Papua, teman kampus banyak Kaks gitu kan. Tahan dulu kali Kaks ya. Siap. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Minum dulu Kaks, silakan. Nih kopi, kopinya kan. Siap. Siga.
Awal mula pendakian ke Gunung Ciremai ini sebenarnya kita mencoba libur semester kuliah. Saya pengen banget ke Gunung Ciremai karena gunung itu saya dilarang sama keluarga untuk mendaki. Oke. Dan gaya pacaran saya saat itu memang saya tidak suka ke mall atau ke tempat-tempat mewah di Jakarta. Saya menghabiskan waktu pacaran saya tuh menikmati alam di gunung-gunung di Pulau Jawa kayak begitu. Dan saat itu bulan Oktober akhir kita libur semester. Saya pengen banget ke Gunung Ciremai dan teman-teman saya semua sudah sampai ke Gunung Ciremai. Cuma saya sendiri yang belum, yang sampai ke gunung itu. Karena saya jujur saja iri hati gitu ya. Maksudnya teman-teman cuma cerita terus kita cuma dengar kayak gitu kan. Ya sudah saya memutuskan untuk libur semester ini untuk ke Ciremai. Entah sendiri atau ajak teman, kalaupun mau kita jalan. Dan ternyata teman-teman semua tidak ada yang mau ke Gunung Ciremai lagi karena sudah pernah. Oke. Akhirnya saya ajaklah pacar saya, Icang. Saya bilang, Icang, Gunung 2000 semua yang di dekat-dekat Jakarta ini semua sudah nih. Kita coba yang 3000 yuk. Kemana? Kata dia. Kita ke Gunung Ciremai. Kapan berangkat? Besok. Saya bilang besok. Terus orang tua gimana? Nah, ini yang jadi PR nih, orang tua. Di situ kita bohongin orang tua. Kita bohongin orang tua, kita bilang ke orang tua itu ada acara inaugurasi. Apa itu? Kayak makrab gitu ya, fakultas gitu. Makrab. Ada pengenalan senior junior sama fakultasnya kayak begitu. Dan kita sudah kerjasama dengan ketua himpunannya untuk suatu waktu kalau orang tuanya telepon menanyakan si Icang ini, dia bisa membantu untuk menjawab kalau memang ada acara inaugurasi ini. Setelah itu Icang bilang, terus perlengkapan kita? Saya bilang perlengkapan yang kamu bawa itu jaket, terus snack, sama obat-obatan gitu. Dan ini yang pertama buat saya tuh memang perjalanan nekat kayak gitu. Nekatnya itu karena setiap saya pergi naik gunung itu seharusnya tuh sudah safety semuanya. Safety prosedur dari semua perlengkapan tuh seharusnya sudah aman kayak gitu. Bahkan melebihi hari makanan untuk kira-kira ada cuaca terkendala kita pasti punya stok makanan kayak gitu kan. Tapi ini kita sampai ke gunung saya itu kita tuh jas hujan, senter, itu kita tidak bawa kayak gitu. Jadi memang ini perjalanan kalau saya bilang ini cuma ego saya kayak begitu. Jadi Icang harus ikutin ego saya untuk ke Ciremai ini kayak begitu. Jadi kita sudah bohongin orang tua dan juga perlengkapan juga untuk naik gunung ini tidak memadai. Nah ini tidak boleh dicontoh sama pendaki-pendaki untuk naik ke gunung, apalagi pemula. Yang senior pun pasti dia akan menjelaskan ke juniornya kalau perbekalan untuk naik gunung itu pasti sudah safety sekali. Jadi jangan dicontoh kayak gitu. Betul. Akhirnya teman-teman semuanya itu dengan muka temboknya melihat saya sudah kemas barang di keril itu untuk ke Ciremai itu, mereka tidak mau ngomong karena mereka bilang lu jalan emang gila kayak gitu. Setelah Icang dapat izin dari orang tuanya, kita sudah mau berangkat tuh saya pesan ke teman-teman fakultas saya, kebetulan fakultas teknik. Saya bilang kalau misalnya hari Senin sampai malam saya tidak balik, tolong kabari teman-teman Mapala yang ada di kampus, Basarnas atau Wanadri kayak gitu, karena saya jalan ini memang modal nekat kayak gitu. Ya mereka dengan tersenyum sinis kayak gitu. Mereka bilang katro lu, cuma andalin ego lu, ngorbanin orang lain untuk naik kayak gitu. Gunung kan nggak kemana, kita bisa kapan saja mau naik gitu. Cuma waktunya aja yang kita belum barengan kayak gitu. Ya udah kalau mau pergi aja, hati-hati ya kayak gitu. Akhirnya saya sama Icang ini naik dari via terdekat itu Kebun Jeruk. Kebun Jeruk itu kita naik bis Luragung Jaya. Oh iya, arah Kuningan Cirebon ya. Iya, itu. Luragung Jaya kita ngetengan ke situ. Itu kalau tidak salah biaya transportasinya itu masih berapa ya? 12 apa 13 ribu tuh saat itu. Kita berdua naik, terus di atas bis itu ada orang jual korek-korek
Oh, center. Center. Iya gitu ya. Iya. Tidak bawa center. Bang, apa? Beli korek yang ada senternya. Senter kan putih kan, bening. Cuma kalau di gunung tuh tidak tahan berapa jam aja itu sudah ini ya, sudah tidak apa-apa. Kita beli sekitar 3. Beli 3 korek, simpan. Nah, sesampainya kita di Terminal Kuningan, sampai Terminal Kuningan tuh memang kita tuh kondisi tuh udah lapar ceritanya ini. Karena pagi kita pergi juga tuh tidak sarapan. Pas kebetulan tuh ada ibu-ibu. Ibu-ibu tuh udah lesu, tua, gendong tahu. Dan saya doyan tahu memang. Oke. Cak, kayaknya tahu itu enak deh. Mau beli? Iya. Beli harga 5.000 aja cukup kayaknya itu. Karena tahunya itu harganya kalau tidak salah 500 aja itu udah dapat kayak gitu. Sudah kita beli. Kita mau turun, rencananya niatnya beli tahu itu. Tahu-tahu ibu itu balik nanya ke kita. Kalian mau kemana? Tapi pakai dialek Sunda ya. Jang, kemana gitu kan. Kita bilang mau naik gunung. Gunung mana Jang, kata dia gitu. Gunung Cermai. Dia bilang tak boleh kayak gitu. Emang kenapa Bu? Soalnya lagi bulan suci. Selang tidak sampai 1 menit saya bilang, Jang, lagi bulan suci. Saya balik lagi, yang jual tahu itu udah nggak ada. Wih, ibu tadi kemana tadi? Lihat-lihat kiri kanan di sebelah bis apa gitu, tidak ada ibu. Sosok ibu itu udah nggak ada. Dan kita juga belum sempat beli tahu itu. Lah, wih aneh tuh. Tapi ya sudahlah. Mungkin ini kali orang di sini kayak begitu. Ya sudah. Terus kita gimana nih? Sudah kita ini aja sudah ke musola apa, cuci muka, terus buang air kecil apa segala macam. Kita teruskan perjalanan ke Cilimus. Sampai di Cilimus kita berhenti. Kita turun dari Luragung Jaya, turun di Cilimus. Kita tunggu apa, pickup sayur ya. Oh iya. Tunggu pickup sayur untuk ke pos Linggarjati. Di pos itu assalamualaikum sama ranger ya. Ya sudah, kata rangernya bilang nanti mau naik kapan, kata dia gitu. Kita rencana mau naik besok tapi sekitar subuhan. Ya udah kalau gitu kalian istirahat dulu. Istirahatnya di musola di samping base camp pos masuk Linggarjati ini. Setelah itu kita istirahat, terus mereka ngobrol-ngobrol lah sama rangernya itu. Dan mereka tuh nitipin kita tuh peta apa sih namanya, jalur pendakian ya. Jalur, tapi mereka tuh punya peta buta yang apa, kontur kayak gitu. Jadi kita kayak seakan-akan kita mau pakai bidik kompas ya, gitu. Sedangkan kita ini peta buta nih, peta kontur, terus kita tidak bawa apa-apa gitu. Ya sudah, tidak apa-apa, pegangan kayak gitu. Terus dia pesan kalau misalnya naik di atas Gunung Ciremai kalian ketemu macan, mendingan kalian balik aja, nggak usah dilanjutkan kayak begitu. Kita istirahat. Sekitar jam 1-an itu ada 2 pendaki. Setelah mereka mungkin registrasi sama-sama bareng kita di musola, berkenalan lah kita. Ternyata mereka dari Tanjung Priuk. Sudah berkenalan, cuma basa-basi karena wah ini kayaknya pendaki senior nih kayak gitu. Jadi kita agak-agak ini juga. Ya sudah. Terus kita terus besok mau naik ngobrol-ngobrolan nih. Mau naik jam berapa? Tanya ke kita. Kita habis subuh kayaknya, insya Allah kita naik. Oh ya udah, mereka duluan sekitar jam 3 apa. Mereka duluan naik tuh. Saya bilang kalau enggak kita barengan aja Bang kayak gitu. Sudah, tidak apa-apa. Dia bilang kita di atas jalannya pelan-pelan kok. Ntar kita ketemuan di atas. Mereka start duluan tuh paginya sekitar jam 4-an apa, mereka udah jalan tuh. Sedangkan kita nih habis subuh, jadi sudah setengah 6 lah baru jalan nih. Sebelum sampai masuk ke pos 1 itu sudah mulai terang lah, apa, sunrise ya. Karena waktu kita sampai kan malam, kita tidak tahu nih gunungnya seperti apa. Dia ngelihat gunungnya itu begitu megah sekali, besar sekali, dan selama ini dia belum pernah mendaki tuh gunung di atas ketinggian 3.000 kayak gitu.
Dia selama ini masih yang 22.000, jadi apa pemula ya ceritanya. Pas dia gitu langsung dia ngedrop, dia jatuh. Bilang, kenapa Cang? Kayaknya kita pulang aja deh. Soalnya gunungnya begitu besar kayak gitu, kayaknya tidak sanggup kayaknya begitu. Kita pulang. Dan memang kalau saya jujur saya ego banget kayak gitu kan. Kita udah sampai sini Cak, masa kita tidak naik ke atas? Aduh, bagaimana nih? Dia udah sampai nangis. Waduh, kayaknya sudah tidak, sambil duduk terlipat kayak apa? Tersungkur gitu ya. Iya. Capek. Pasti sujud ya. Sujud ya. Udah agak kuat nih. Ya sudah kalau gitu kita tenangin diri dulu. Sarapan di situ. Saya bikinkan dia pop mie. Bikin pop mie, makan dulu. Terus gimana nih? Dengan mungkin terpaksa dia bilang, ya udah yuk, jalan yuk. Jalan sampai di pos 1. Itu pos 1 apa? Cibunar. Cibunar. Ya? Sampai Cibunar, jalan masih biasa aja, cuma di situ dia ngerasa kayak maaf ya, kewanitaannya itu lengket-lengket. Dia bilang ini kayaknya mau dapat kayak gitu, tapi perasaan dia kemarin sudah 1 minggu sebelumnya itu dia sudah dapat kayak gitu. Dia bilang ya udah kita jalan aja, mungkin maaf ya kalau perempuan kan ada keputihan ya. Iya, keputihan. Ya, mungkin keputihan kali. Oh ya sudah. Pos 1 terus masuklah ke pos 2. Ya kita masuk di pos 2 tuh agak sedikit masuk ke kayak kebun-kebun apa warga di situ. Dan mau masuk ke pos 3 tuh udah bau amis. Bau amis tuh karena mau ke pos 3 ini namanya pos Cunang Amis ya. Sampai di situ kita ketemu lah sama teman yang dari Priok ini. Ketemu sampai di teman-teman itu kita ngobrol, oh ternyata kalian jalan lama juga ya, kayak gitu. Jadi mereka 2 orang. 2 orang ini satu namanya Andi, yang satu Elang. Sosoknya Andi ini emang tampangnya songong banget. Sedangkan yang Elang ini memang pendiam. Kayak gitu. Jadi yang Elang ini emang tampang ke abang-abangan banget gitu. Maksudnya memperhatikan adiknya kayak gitu. Sedangkan yang Andi ini memang asal nyablak orangnya. Dan mukanya emang songong banget. Asli. Sampai situ kita ketemu lah. Terus tanya, udah sarapan? Tadi di bawah sih sudah sarapan pop mie. Ya sudah, kita gelar lah masak-masakan ceritanya nih. Tiba-tiba tuh ada bapak-bapak kebun itu datang di situ. Dan saya kira itu cuma saya ngelihat kayak gitu. Ternyata memang semua ngelihat, ternyata itu memang warga kayak gitu. Kayak gitu. Ya sudah ngobrol-ngobrol, tapi saya tidak ngerti karena mereka pakai bahasa Sunda kayak gitu. Ya ngangguk-ngangguk aja sudah. Setelah itu di pos 3 kita naiklah ke pos 4. Dengan ya di pos 4 kita mungkin istirahat sebentar sambil minum, kita ngobrol-ngobrol, bertukar informasi kayak gitu, saling kenal. Terus kita bilang, bang kita ke atas tuh barengan aja ya. Cuma dibilang sudah kita duluan aja. Kalau kalian jalannya agak yang songong ini nih, kalian kan jalannya lambat nih. Kita duluan aja, tapi ntar kita ikatin tisu, kata dia kayak gitu. Nanti kalian ikutin tisu aja sampai ke atas. Wah, kita buka peta nih cerita ini. Wah iya nih, betul nih kayaknya nih, garis ini. Sudah sampai di pos 5 ketemu lagi tuh kuburan kuda ya. Kuburan kuda kalau nggak salah itu kita makan siang di situ. Habis makan ya cerita-cerita, ternyata Bang Lang ini dia baru pulang dari Jepang. Baru Jepang, dan dia bilang di Jepang saya naik gunung. Yang di Jepang ini gunung apa? Fuji. Gunung Fuji. Dia habis gunung Fuji, dia bilang kata dia Gunung Fuji itu tempat wisata, jadi ke atas naik bis kayak gitu, jadi benar-benar wisata kayak gitu, nggak daki-daki banget kayak gitu. Sampai di sini dia bilang memang saya pengen ke Ciremai juga sih, dan dia tuh sudah yang kedua kali tambah yang ini. Setelah itu kita bisa selesai makan, packing barang, kita jelaskan, bang kita memang tidak bawa senter, tidak bawa jas hujan, dan kita memang tuh kalian tuh perjalanan tuh kayaknya nekat banget kayak gitu. Terus kata si yang songong ini, lu egois banget tuh jadi orang loh. Iya bang, memang egois bang. Emang saya pengen kesini bang kayak gitu. Dan saya bilang gunung ini emang sama keluarga emang dilarang. Selain Gunung Ciremai jangan naik. Selain musuh gunung-gunungnya boleh naik, asalkan jangan Ciremai ini. Kayak gitu. Nah di situ Ica bilang, Arta, gue dapat. Tapi yang tahu kita berdua aja nih. Bukannya kemarin sudah dapat lagi. Wah gila nih rawan nih, cuma diam-diam lah. Kalau kasih tahu ke mereka berdua, otomatis mereka suruh turun nih. Sedangkan saya mau naik ke atas nih, kayak gitu. Ya udah, ya salah saya sih sebenarnya. Jadi ya sudah saya yang sama dia tuh ya udah diam-diam ya kita berdua. Tapi tidak apa-apa.
tidak apa-apa sih, dia bilang ada bawa satu pembalut kata dia kayak begitu. Tapi pembalut itu sebenarnya sih saat itu buat taruh di keril ya, biar gitu. nggak sakit. Maksudnya flashback dulu nih. Tadi ranger kasih sampaikan kalau misalnya naik ke atas, kalau nginap harus lewat dari Bapak Tere, kata dia kayak gitu. Jangan nginap sebelum Bapak Tere atau di Bapak Terenya. Minimal ada satu pos naik ke atas baru ngecampnya kayak gitu. Oke, setelah itu dia sudah bilang kayak gitu, kita diam-diam. Itu perjalanan dari kuburan kuda, kita mau pergi ke Tanjakan Seruni itu, kita jalan biasa. Setelah itu dari Panggalap ya, Panggalap itu kita diikuti sama satu sosok burung besar. Tapi dia itu bukan untuk nakutin, tapi dia nunjukin jalan. Dia nunjukin jalan, tapi gila, itu burungnya gede banget sumpah. Wih, permisi. Ternyata dia nungguin kita jalan, setelah kita mau deket dia terbang lagi sampai di pos Bapak Tere. Nah, Bapak Tere ini memang kalau saya baca dia punya sejarah itu memang serem banget emang. Di situ kita tidak ada apa untuk mau istirahat, di situ langsung kita tanjak ke atas. Itu juga kebetulan sudah sore itu, yang di Bapak Tere itu. Dan si yang songong ini, si Andi ini bilang, udah di sini aja udah campnya, kata dia gitu bilang. Si Icang bilang, bang, kata rangernya, kita naik satu pos ke atas baru kita bisa ngecamp, jangan di sini. Akhirnya setelah Bapak Tere itu kita ke pos 8 untuk ngecamp di situ. Kita buka camp itu juga sudah gelap sekali itu. Sudah gelap, kita buka tenda berdua depan-depanan. Kita buka alat masak, kita makan. Setelah makan itu Icang tuh udah perasaannya sudah tidak enak. Kata dia bilang gini, kayaknya di atas kita ini kayak kita lagi diliatin nih. Lagi diliatin sama makhluk-makhluk kayak gitu deh. Sudah kita ini aja, kita kan datang ke gunung ini kan niatnya baik kayak gitu kan. Sudah setelah itu pas itu kan hari Jumat malamnya, karena memang semua tiba-tiba tuh perasaannya tuh langsung kayak si Andi ini kan orangnya bocor. Gila nih, kayaknya nih kepala gue ini besar banget nih. Terus bulu kuduk merinding lagi nih. Ada apaan ya? Kata dia gitu. Terus kata Elang, yasinan yuk, kata dia gitu. Ya udah, Bang Elang ini dia yasinan. Setelah itu kita istirahat. Kita istirahat itu sekitar jam, itu juga tidur tuh tidak benar-benar tidur, maksudnya kayak ya merasa diliatin sih kayak gitu. Sekitar jam 1 itu ada suara kuda. Suara kuda dengan sangat banyak, dan pasukan kayak pasukan zaman dulu kerajaan gimana sih? Jadi prajurit lari di depan, setelah itu kuda gitu. Dengan suara kuda itu yang suara kuda benar-benar kuda. Sudah begitu yang prajuritnya itu yang lari duluan itu lari-lari kayak jalannya lurus kayak gitu rata, dan orangnya banyak sekali. Itu sekitar 5 menitan lah. Wih, di sebelah ada kuda, ada orang teriak-teriakan, lari kayak gitu. Kata itu beneran bukan ya? Tahu deh, tapi itu kayak pasukan-pasukan kerajaan deh. Setelah itu berlalu, mulailah tenda kita itu mulai kayak dicakar-cakar kayak gitu. Dicakar-cakar tapi tidak ada tanda-tanda cakar-cakar. Terus keliling lagi. Dari atas ke samping, kiri, terus dari depan. Itu sampai jam 4 pagi. Itu digangguin kayak gitu. Sama Ngeca ini kayaknya mungkin ini kayak apa ya? Karena apa? Dapat kayaknya sih kayak gitu. Ya udahlah, kita tidur aja, tapi kata dia bilang tidak bisa. Dan dia tuh gimana sih perempuan kalau dapat nih? Emosi kan? Iya, betul. Wah, gila nih. Dikasih tahu baik-baik, dianya emosi. Padahal kita ngasih tahu baik-baik, dianya emosi. Ya udah deh, ikutin aja sudah. Akhirnya pas pagi subuh sekitar jam 6-an kita bangun. Itu pertama kali saya keluar buka tenda itu saya ngelihat trek dulu. Karena saya kepikiran yang orang lari-lari ini. Yang semalam itu ya? Iya, yang pakai kuda ini. Iya. Ini batu-batu besar. Tanjakan kayak begini, kok mereka bisa lari secepat itu, dan kuda juga. Orangnya banyak yang lari, terus ada kuda juga, ada kereta kuda juga kayak gitu. Kok bisa kayak gitu? Ini sudah tidak masuk akal nih. Ya sudahlah, ini mungkin penghuni sini udah
kembali ke penghuni, mungkin mereka cuma kasih tahu kalau mereka ada kayak gitu. Setelah kita semua bangun, sarapan, packing, tenda apa semua dimasukin, kita lanjutkan ke Muncak nih ceritanya. Di 8 kita ke pos 9 tuh ada Sanggabuana 1, Sanggabuana 2 ke Pengasinan. Nah di Pengasinan ini kita nggak mau bawa keril ke puncak, jadi kita taruh barang-barang semuanya itu di Pengasinan ini. Si Icang ini dia selfie, foto. Dia foto tapi dia bilang begini, Arta coba lihat deh, ini fotonya nih. Lihat fotonya tapi mukanya tuh udah jadi maaf ya, nenek lampir gitu. Badannya badan sosoknya badannya Icang, tapi mukanya tuh muka nenek-nenek kayak gitu. Ya sudah, simpan aja sudah, kata dia, itu kenang-kenangan kayak gitu. Tapi bukan satu foto, emang ternyata dia foto, emang mukanya semuanya sama kayak gitu. Di situ kita sempat sarapan snack juga, makan cemilan-cemilan kayak gitu. Kita naik ke puncak. Kata si Bang Elang bilang gini, dikit lagi udah nyampe. Iya, dikit lagi. Memang dari bawah kita bilangnya dikit lagi udah nyampe. Si Icang karena keadaan kayak gitu dia emosi. Bang, dari tadi bilangnya sedikit lagi mau nyampe, nggak nyampe Bang. Emang gunungnya tinggi banget ya Bang ya? Enggak, sedikit lagi kok. Dari tadi juga emang sedikit kayak gitu. Ya udah yuk, jalan yuk. Nah setelah sampai di puncak, biasa kalau sampai di puncak biasanya tuh ajan di atas puncak. Setelah ajan kita foto-foto, terus ngerokok lah kayak gitu, nikmatin puncaknya. Icang bilang lagi, kata saya foto tapi sama juga deh, mukanya kok ini lagi ya, bukan muka saya deh, muka nenek-nenek deh kayak gitu. Mukanya keriput, terus rambutnya putih, terus tergerai panjang kayak begitu. Jadi apa ya, maksudnya cuma numpang badan tapi mukanya tuh muka nenek-nenek itu. Sudahlah, simpan aja sudah kayak gitu. Apa mau dihapus? Kata dia bilang, ya udah deh, hapus yang paling serem deh kayak gitu, hapus satu, yang lain gak usah, biarin aja buat kenang-kenangan kayak gitu. Tuh, karena di situ juga pas di puncaknya tuh gerimis, akhirnya kita turun ke bawah. Itu di Pengasinan tadi mau ambil keril nih. Nah ternyata barangnya si Songong ini, si Andi ini, Bang Andi, barangnya itu lenteranya hilang. Nah di situ mereka tuh, dia tuh berpikiran itu, curiga tuh kita yang ngambil, taruh di tas kita nih. Ya udah kalau gitu, maksudnya daripada ada curiga kayak gitu, Icang sempat bilang, kita kan naik barengan Bang, kenapa curiga ke kita kayak gitu? Entah siapa, kayak mungkin ada orang yang naik lagi, mungkin ambil kayak gitu. Ya sudah, kita buka tas untuk periksa, memastikan kalau tidak ada lenteranya dia di keril kita. Pas begini, oh ya udah deh kalau begitu, kata dia dengan enaknya, ya udah deh. Kalau nggak ada ya udah deh, ikhlasin aja. Kalau rezeki kata dia nggak kemana, ntar ada lagi. Sudah Bang Elang bilang di situ, kasih tahu jujur ke Icang, kasih tahu dengan Bang Elang sama Bang Andi, Bang maaf, Icang dapat apaan? Mens. Iya. Dari kapan? Kata dia, dari pos 3. Kenapa tidak kasih tahu dari awal? Biar kita nggak usah daki aja. Ada harus, kata si Andi, pantasan tadi malam tuh kita digangguin terus, kata dia kayak gitu. Kita digangguin terus, makanya kalau kayak gitu kenapa nggak bilang? Biar kita pulang aja kayak gitu. Sudah terlanjur, mau bagaimana, kata Elang. Ya udah sudah terlanjur kok. Ya udah, kata Bang Elang ini, ya udah Cak, di mana lu duduk, lu tempelin ini deh, plastik. Kata gitu biar darahnya itu nggak nempel di batu atau tanah kayak gitu. Setelah itu kita jalan tuh dia masih ngalasin pakai jaket yang dia pakai, karena memang dari awal dia nggak, jaketnya pakai tapi ada satu jaket yang untuk tutupin pantatnya dia kayak gitu. Itu sudah tembus dan kita jalan tuh emang cuma amis bau darah itu. Dan depek yang Ica pakai ini, dia bilang, "Tak, lu bawa ini deh, depek gue deh." Depek itu isinya cuma sleeping bag, terus nesting, sama satu lagi apa ya? Jaket. Bener, jaket. Itu saya angkat depeknya dia, itu beratnya itu seperti 50 kilo. Berat banget. Cuma saya bawa keril di belakang, saya taruh di depan.
Cuma memang nahan, maksudnya tidak ngasih tahu ke Bang Andi sama Bang Lang itu karena emang udah gak enak. Maksudnya baru kenal terus nyuruh dia ngangkat itu kan gak enak. Saya bawa, wah gila itu beratnya minta ampun. Yang berat bukan kerilnya, justru depeknya paling berat. Bawa sampai ke bawah, terus kita ngelakuin aktivitas selama perjalanan sampai di pos kita ngecamp itu, kita di situ sempat makan juga. Setelah makan itu karena kita buru karena di hutan gimana sih walaupun udah sore tapi udah gelap kayak gitu. Sampai di Sangga Buana kita bilang masih berapa pos lagi nih. Wih, masih panjang nih. Masih sekitar 7 pos lah kayak gitu. Kita turun tuh. Jalan tapi fisiknya aja ini udah nggak kuat karena darah keluar terus. Dan di situ saya bilang, mau ini nggak dibersihin nggak? Pembalut cuma 1. Jadi mau tidak mau saya sampai di bawah baru bisa ganti kayak gitu. Dan saya juga biasa kalau ganti pembalut itu dengan air mengalir karena saya nyuci katanya gitu. Dan kalau di sini aduh takut banget deh kayak begitu. Cuma udah tembus kayak begitu gimana dong? Ya sudahlah, tantangan kita main sistem yang di atas aja tadi, di mana duduk tempat kita alasin plastik, kalau nempel kita siram. Ya sudah kita bilang pos Bapak Tere berapa lagi ya? Kayaknya abis ini pas Bapak Tere deh. Ah belum, kata Bang Lang. Ya udah kita masih jalannya masih santai. Akhirnya mulai jam-jam 4 itu sudah mulai gelap tuh. Jam 5 itu kita sampai di pos Bapak Tere. Sampai di pos Bapak Tere itu kita tidak mau lihat kiri kanan, tidak mau basa-basi apa itu, kita jalan lurus. Setelah pos Bapak Tere itu jalan itu sudah gelap. Sudah di situ azan maghrib, jadi kita berhenti dulu sebentar. Tapi di situ saya melihat sosok perempuan yang badannya besar, matanya melotot melihat kita, rambutnya panjang banget, raksasa tapi apa sih kayak malampir gitu sih yang film-film itu deh. Tapi badannya besar banget, kayak pohon kayak gitu. Mukanya tuh warna hijau, badannya juga hijau. Jadi setiap kita ngelewatin dia, toto dia udah di depan lagi kayak gitu. Kita situ dari pos 6 sampai di pos 3 itu diikutin makhluk itu. Jadi yang ngelihat itu kita semua ngelihat ternyata. Tapi dia persis di samping kita. Jadi jalan tapi dia di samping gitu. Besar banget gitu ngeliatin. Dan di situ Icang ayat kursi terus, emang ayat kursi, dan ya kita dengerin subhanallah Allahu akbar kayak gitu kan. Terus Bang Lang ini ya permisi gitu. Kita akhirnya pegangan, jangan sampai karena udah gelap kayak gitu, takutnya kita satu orang nyasar kayak gitu kan. Sampai kita di pos 3 tuh, saya sudah tidak kuat karena depek yang saya pegang ini berat banget kayak gitu. Cuma saya tidak mengeluh ke mereka. Sampai di pos 3 kita istirahat di situ minum. Kita lanjutkan perjalanan. Kita mau jalan tapi ada 2 cabang bang. Kita bilang nih, kita kemana nih? Kiri apa kanan nih? Sudah kita ke kanan dulu. Kayak kanan dulu paling benar kayak kan. Kita ke kanan, jalan itu tidak ada tanjakan-tanjakan bang. Jalannya tuh benar-benar rata. Kita sekitar 1 jam perjalanan itu kita kembali ke titik itu bang. Kembali ke titik yang tadi. Yang persimpangan itu. Wih, nyampe lagi di sini. Beneran gak nih jalannya nih? Kata Andi. Ya kita kan nyoba kanan dulu. Icang udah nggak kuat banget bang. Apa kita nginap dulu ya semalam ya bang ya kayak gitu. Udah kalau keadaan kayak gini mendingan gak usah, mendingan kita turun aja kayak gitu. Sumpah udah nggak kuat. Atau kalian aja udah yang jalan pulang duluan deh, biar gue yang nginap sendiri di sini. Nggak bisa kayak gitu juga kayak gitu. Udah Icang ini udah pasrah karena udah kata dia tuh udah parah banget deh kata dia kayak gitu. Ya udah kalau gitu nih sekarang tinggal jalur kiri nih. Gimana kita coba apa? Ya udah kita coba. Kata Bang Lang ada tisu, tahu tisu gulungan kan? Ini tisu nih kita ikat nih di titik ini nih. Apakah kita nyampe di titik ini lagi atau enggak nih? Ya udah. Kita jalan ikat. Tapi tempatnya tuh namanya gunung sih, masa ada yang rata kayak gitu kan? Nggak, harusnya kan kalau nggak turun nanjak kayak gitu. Ikat sampai pas mau gulungan terakhir itu 1 jam perjalanan juga.
1 jam perjalanan itu bilang, bang, ini kita kayak muterin gunung deh. Jadi rasanya tuh emang kayak keliling doang. Gini kita sudah 2 kali jalur kanan, sekarang jalur kiri nih. Kata bilang ini tisu terakhir, pas mau diikat tisu terakhir itu ketemu tisu yang pertama yang diikat tadi. Pas habis gulungan diikat, wih sama bener nih. Terus gimana dong? Tidak lama kemudian azan Isya. Kita di hutan, di gunung udah jam 8. Akhirnya Bang Elang bilang, ntar ya gue azan dulu, kata dia. Iya sudah bang. Terus ya sudah, kuat-kuatan Ica, motivasi dia, bilang nih sedikit lagi nih kalau ini apa sampai ini udah dekat kayak gitu. Emang masih jauh ya? Enggak, ini kan udah mau pos 3, habis pos 3 2 1 nyampe kayak gitu. Ya udah lu kalian pulang aja deh. Udah nggak kuat banget nih. Kalian duluan biar gue di sini nanti besok gue turun sendiri. Gimana ya, maksudnya tinggalin dia. Kalau kita tinggalin berarti kan parah banget, apalagi saya tanggung jawab kayak gitu kan. Terus gimana nih, kita dari tadi jalan putar-putar melulu nih. Sudah 2 jam, jalur kanan sama, jalur kiri sama. Terus gimana nih? Sudah setelah Bang Elang azan Isya, kita sempat duduk sedikit. Jadi ngaso, kayak gitu ngaso. Cuma saya bilang fisiknya saya juga sudah tidak kuat juga sih Bang Elang, Bang Andi. Apa kalian berdua kalau mau turun aja udah, daripada kita ngerepotin kalian. Biar saya sama Icang tidur deh semalam deh kayak gitu. Jangan kayak gitu. Kita barengan aja turunnya. Apalagi Icang posisinya kan lagi mens kayak gitu. Itu nanti lebih parah lagi. Mungkin kita turun barengan aja. Setelah minum, Bang Elang itu tiba-tiba kayak tergerak gitu. Setelah dia berdiri dan melangkah itu, jadi hatinya tergerak nih. Dia buka semak-semak itu, ternyata itu pos 2. Nah pos 2 itu jadi Allahu Akbar. Ini sudah ada posnya nih. Pos 2 ternyata di balik semak-semak ini. Nah herannya itu di cabang 2 itu kalau bisa ke kanan harusnya ketemu dong pos 2 ini. Tapi ini kita benar-benar landai, jalannya landai, dan selama 1 jam perjalanan itu kembali ke tempat yang sama kayak gitu. Dan kita coba yang kiri juga sampai tisu habis itu sama landai juga. Jadi selama 2 jam itu emang kita diputar-putarin di satu titik itu aja kayak gitu. Kita renungan sebenarnya sih di situ. Di situ kita merenung, kata Bang Elang, Icang, Arta, Andi, termasuk saya, kalau misalnya kita punya salah nih, ya udah kita minta maaf kayak gitu. Ataupun mungkin kita punya kesalahan dari awal nih, ya udah kita minta maaf kayak gitu. Kita tidak usah berpikir yang aneh-aneh deh. Insya Allah kita sampai ke bawah kayak gitu. Nah itu setelah itulah yang dia punya hati tergerak dan dia membuka semak-semak itu, ternyata dapatlah pos 2 itu. Setelah itu kita perjalanan dari pos 2 ke pos 1 itu sudah nggak kuat bang. Lewat mau ke Cibunar ini, lewat jalur-jalur kebun-kebun warga itu, saya sudah nggak kuat. Tuh bang, bisa bawa depek nggak? Emang udah nggak kuat. Emang kenapa, kata Andi? Berat. Masa depek kayak gitu isinya apaan sih, kata dia kayak gitu. Berat. Ya udah, bantuin bawa ya bang. Dia bawa, dan plastik yang tempat Icang duduk itu emang taruh di depek itu, di samping tas itu. Tidak sampai 5 menit dia muntah, Andi. Gila lu, tas apaan ini, isinya apaan sih, berat banget, katanya gitu. Ya udah bang, gantian lagi bang, kata saya ke Bang Andi. Gila sumpah berat banget. Bang Elang mau bantuin bawa. Ya udah, Bang Elang juga bantuin bawa. Ya udah deh, gue bawa deh. Dibawa, ini berat banget ya kayak gitu bang, dari atas bang, dari tadi pos berapa sih sebenarnya sih udah berat banget, cuma tahan kayak gitu. Pas bawa tidak sampai pas tikungan itu ketemulah sosok kakek-kakek tua pakai topi caping ya. Caping, pegang tongkat, duduk di situ tapi tidak berbicara. Cuma diam aja. Permisi ke. Setelah itu kita menemukan tuh sudah sangat lapar bang. Dan menemukan warung bakso. Dan baunya tuh benar-benar nikmat banget. Bakso ini gimana sih? Sudah lapar, ada warung bakso di atas gunung tuh, di antara, jadi dia percelahan antara
pos 2 ke pos 1 tengah-tengah itu. Kata Elang dari belakang begini, jalan tak, udah nggak usah singgah, jalan. Sama Bang Andi juga bilang jalan, udah. Kayaknya enak tuh. Udah jalan udah. Pos 1 terlalui lah, kita mulai apa sih namanya batas vegetasi ya, mau ke pos base camp. Dah jalan dengan semuanya diam, udah sunyi, udah maksudnya udah senang karena kita udah musik lagi udah mau nyampe kayak gitu. Tapi dengan beban di depan nih DP kayak gitu kan, 5 meter sebelum base langsung rangernya bilang stop, tas semuanya taruh di situ, kata rangernya. Kita taruh, terus kita gini, di atas foto-foto nggak, kata rangernya. Foto-foto boleh dilihat nggak foto-fotonya. Semuanya kita aman. Pas di Icang, wah ini hapus, nggak ada yang boleh diabadikan, kata dia. Hapus boleh nggak nih, kata rangernya. Mau diizinin nggak diizinin, pokoknya dihapus, katanya kayak gitu. Ya udah hapus bang, dihapus. Icang, lu pucat banget kayak gitu, darah keluar ya? Iya. Tiba-tiba udah dapat 1 minggu, tapi di atas tadi dapat lagi. Iya. Terus kata rangernya, istirahat sini, tunjuk saya, ikut ya, bawa carrier-nya sama tas-tasnya ke samping base camp. Sama Bang Andi, Bang Lang, semua kita bawa tasnya tuh taruh di situ. Dan di situ saya baru pertama kali melihat itu, bukan di film-film aja sih. Jadi kayak silat mengeluarkan tenaga dalam kayak gitu. Itu kalau tidak salah itu rangernya itu dia cuma ngutusin satu anak itu sekitar mungkin umurnya itu mungkin 15 tahun lah. Kayak begitu. Dan dia kayak gitu keluarkan jurus-jurus kayak gitu. Dan tas itu jarak dari dia itu sama kita nih, saksikan nih, jaraknya itu sekitar mungkin 1 meter lah. Itu dia pakai tenaga dalamnya dia kayak gitu tuh, itu sosok hitam keluar dari dalam tas itu. Tapi terutama DP yang hitam tadi itu, dia keluar naik ke atas tuh besar banget, sosok itu kayak asap kayak gitu dari tas itu terbang ke atas. Dan di situ tuh ternak-ternak, kambing, sapi itu semua pada teriak. Dan yang saya herannya itu ternyata sosok-sosok kayak silat-silat kesatria gitu masih ada ya kayak gitu. Dan itu nyata kayak gitu. Dan tasnya itu mentalnya tuh jauh sekitar 10 meter. Beneran deh. Tasnya mental dan sosok itu, dan mereka kejar sosok yang hitam itu, dikejar. Cuma udah nggak dapat, jadi dia kembali ke jalur tadi, ke gunungnya kayak gitu. Dan sudah dijelaskan sama dia, ternyata tasnya yang saya bawa ini emang digantungin sama sosok yang ternyata mungkin selama perjalanan tadi dari pos setelah Bapak Tere ke pos 3 itu dia yang gantung di situ. Makanya berat banget. Oke. Dan kalau melihat sosok wanita tersebut yang kayak raksasa itu dan mata melotot itu, emang tuh sampai sekarang emang masih kebayang dia. Dan dia ternyata dia yang naik di atas tas tersebut itu. Dan setelah itu kita bilang nanti kita setelah 1 jam mungkin kita langsung balik. Cuma dari rangernya dia tidak izinkan untuk kita balik. Dia bilang kalau kita balik itu nanti ada sesuatu terjadi gitu. Dan akhirnya kita besoknya baru kita pulang. Dan memang saya sudah pesan sama teman-teman kalau misalnya hari Senin kalau belum pulang, nanti tolong sampaikan ke teman-teman untuk pencarian kita kayak gitu. Dan alhamdulillah kita baliknya tuh hari Minggu. Nggak sampai meleset. Tidak meleset. Dan seharusnya tuh kita hari Sabtunya kita sudah sampai di Jakarta seharusnya. Tapi karena semalam dulu ya. Betul. Di base akhirnya itu. Hari Minggu baru kita pulang. Dan alhamdulillahnya tuh orang tuanya Icang ini tidak menanyakan atau telepon ke Icangnya kayak gitu. Jadi tanya bener nggak kayak gitu. Dan disayangkan saat itu kita di bis itu saya turun di Grogol, dan teman 2 si Andi sama Bang Lang ini itu dia ke Tanjung Priuk ini, di situ kita tidak bertukar nomor telepon atau sosial media kayak gitu. Itu sampai 2021. Tahun 2021 itu saya niat tuh nulis. Saya nulis dengan maksud
semoga dengan adanya tulisan ini saya bisa ketemu sama dua pendaki teman ini, Andi dan Elang. Dan saat itu kita sudah tidak kontak dan kita tidak tahu kabarnya mereka seperti apa kayak gitu. Dan memang saat itu kita memang masih bujang. Iya. Dan saya sama Icang memang statusnya pacaran dan alhamdulillah kita sudah status nikah kayak gitu. Alhamdulillah. Mantap. Dan akhirnya di 2021 itu lewat sosial media itu kita nulis dan mereka langsung tuh kirim misek. Arta apa kabar? Pas udah gini, wih Elang nih minta WA-nya. Ternyata pas benar begini ketemu kita dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah sudah kejalin ketemu, lagi komunikasinya. Iya. Dan memang saat kita ketemu kita langsung bahas ulang. Kita bahas ulang saat kejadian itu karena kita belum sempat. Jadi versi saya sama Icang nih. Oke. Sedangkan mereka berdua ini versinya itu kita tidak tahu seperti apa. Ternyata apa yang kita rasakan sama kayak begitu. Mereka juga ngerasakan juga kayak begitu. Setelah ini maaf nih. Setelah 1 minggu kemudian ternyata lebih parah daripada kita. Apanya nih? Kejadian di Ciremai ini. Oke. Jadi kita setelah nonton di TV itu memang dari rangernya itu mereka kontak ke Icang kasih tahu kalau setelah 1 minggu kalian mendaki itu emang ada kejadian lebih parah daripada kalian kayak begitu. Itu sampai meninggal kayak begitu. Itu kalau tidak salah dari salah satu pecinta alam totalnya 10 orang, 9 meninggal, 1 sampai sekarang masih hidup tapi tidak sadarkan diri kayak begitu. Oke. Dan kejadian ini kalau di berita itu kalau kita flashback 11 tahun yang lalu itu di dalam tenda itu dia mencongkel mata itu. Oke, yang congkel Kang Jafar. Ya ini sinkron. Merinding tuh beneran tuh. Itu 1 minggu setelah kita. Oke, dan merinding gua. 1 minggu kemudiannya lagi itu kejadian yang disambar petir di atas puncak. Iya. Itu dia punya urutannya kita di 2009 itu. Oke, langsung diminum dulu, Bang. Gue manggilnya Bang aja dah biar akrab. Oke, ini sinkron nih. Oke. Bang Arta, kan tahun 2009 naik Gunung Ciremai lewat Linggarjati. Di tahun tersebut memang masih banyak lah ya pendaki yang mungkin kurangnya persiapan kali Bang ya. Mungkin gitu kan, oknum. Iya. Bahkan ya gue juga mengakui ketika pernah lah di salah satu gunung, pastilah rasa egoisme orang itu kan nggak terbendung lah. Gitu kan, pasti ada aja yang setiap pendakian tuh ada yang lupa bawa ini atau meremehkan barang ini gitu kan. Itu gue juga akuin, gue juga pernah merasakan. Tapi ketika ada kejadian oh ternyata fungsinya alat yang kita nggak bawa ini ternyata ini hasil pendakian berikutnya ngelengkapin tuh ya. Iya. Oke, nah pertanyaan pertama nih Bang. Kita ulas yang di setelah 1 minggu setelah Abang turun itu kan. Iya. Kan kita sempat ngundang Ranger Ciremai juga ya. Ya, tim Sapu Jagat yaitu Kang Jafar gitu kan. Dia menceritakan juga tuh kejadian gimana ada 10 orang pendaki yang salah satunya tuh dicongkel matanya, terus ya di tenda dan ada dia juga menceritakan di puncak itu hilang. Iya. Itu. Jadi kayak wah ternyata di tahun itu 2009 gitu dan memang momennya ya mungkin selisih hari aja sama Bang Arta ya. 1 minggu. 1 minggu gitu kan. Mungkin misalkan Bang Arta naik gunungnya 1 minggu diundur 1 minggu juga ketemu. Itu bisa jadi lain cerita lagi tuh gitu kan. Oke, nah terus kan nih yang bikin menariknya nih gini Bang. Di tahun Abang ketemu sama Andi dan Elang itu kan di tahun 2009 sampai akhirnya dipertemukan lah entah itu dengan cara apa ya. Itu kan atas udah ada izin Allah gitu ya. Di tahun 2021 tiba-tiba Arta gimana kabar? Wah itu kan luar biasa, berarti dari tahun 2009 ke 2001 berarti sekitar 12 tahun. 12 tahun lagi ketemu lagi. Di tahun 2001 sampai sekarang tetap kontak-kontakan Bang? Kontak. Ini sebenarnya sih rencananya kemarin tanggal 19 nih kita berempat nih kita mau ke Gede. Rencananya. Cuma karena kita juga sudah punya, jadi anak-anak juga pada mau ikut nih. Sedangkan cuaca di sana itu lagi nggak bagus. Ya, lagi nggak bagus jadi kita tidak ambil risiko ya sudah.
Kita camping dalam rumah aja. Iya. Oke. Gitu. Nah, ini kan menariknya ini sih ya. Kalau mungkin teman-teman yang pengen tahu kejadian yang pendaki di Congkel Matanya, silakan tonton videonya di bawah ini deh. Itu lumayan serem juga dan banyak banget pelajarannya lah untuk teman-teman semua. Oke Bang, pendakian Ciremai itu merupakan pertama kali Abang merasakan hal yang aneh-aneh nggak? Itu kan jatuhnya udah tanda kutip ya. Iya. Itu pertama kali atau gimana? Sebenarnya sih setiap gunung sih sebenarnya ada cerita mistisnya, coba yang benar-benar mistisnya itu di Ciremai itu. Di Ciremai itu. Selama perjalanan, kalau menurut saya yang aneh itu selain Ciremai ya, ada di Kencana, Gunung Kencana, di Slamet juga, di Semeru juga. Cuma tidak seperti di Ciremai ini gitu ya. Ini benar-benar parah banget sudah kayak gitu. Oh, yang ini Bang, yang masalah kereta kuda. Kayak berarti kayak kereta Kencana dong. Kereta Kencana. Ada kuda terus kayak gerobak atau apanya lah ya. Itu kan ngecamp Abang di pos 8 ya? 8. Pas 8 itu kan, apalagi Ciremai lewat Tinggal itu kan nggak ada yang datarnya tuh. Tidak ada. Tapi Abang ngeliatnya tuh kayak seakan-akan prajurit itu jalannya lempeng aja gitu ya? Iya. Dengan rodanya yang keputar itu, terus juga pasukannya juga. Sudah begitu kudanya banyak banget kayak begitu. Oh. Dan kita di satu gunung Ciremai besar ini yang mendaki cuma kita berempat, nggak ada pendaki lain. Pas di puncak tuh nggak ketemu pendaki? Tidak ada, emang satu gunung itu karena mungkin yang tadi disampaikan waktu kita ketemu ibu-ibu tadi itu bulan suci, jadi emang nggak ada yang mendaki, jadi benar-benar cuma kita doang udah berempat udah satu gunung. Sempet nanya-nanya nggak Bang? Bulan apa yang dimaksud dengan bulan suci? Justru bulan suci ini apa ya? Baru satu suro kah atau? Ya kayak begitu, satu suro apa Senin Legi kayak begitu ya. Kayak gitu ya, mungkin hari yang disucikan gitu ya. Disucikan entah itu apa Kamis Kliwon atau apa gitu ya. Gitu. Oke. Cuma biasa beda-beda, ada di Jawa, di Sunda tuh biasa beda-beda ya. Kayak gitu. Ada satu hari itu yang disucikan kayak gitu. Dan kita memang tidak tahu, tidak ada dapat data terkait seperti itu. Iya, ya kalau naik gunung ya udah jalan aja. Yang penting cuaca nggak hujan ya jalan gitu ya. Oke, sempet nih kita bilang sempet tersesat lah ya. 1 jam ternyata dimuter-muter di area itu aja. Bahkan Bang Elang ya, sempet azan dan ninin tisu gitu kan. Nah ini juga buat pelajaran juga untuk teman-teman semua. Jikalau memang dirasa itu bukan jalurnya, kasihlah tanda tuh jalurnya. Iya betul. Misalkan nggak bawa tali rapia kan tisu pasti bawa deh gitu kan. Itu maksudnya bukan buat nyampah tapi untuk ngasih tanda gitu kan. Ini bener gak sih kita lewat sini lagi atau memang ya kita seakan-akan diputerin atau apalah gitu kan. Nah jauh gak Bang dari posisi Bang Elang azan terus ketika tiba-tiba buka semak-semak ternyata pos 2 gitu? Oh itu cepat banget waktunya tuh. Maksudnya setelah azan kita renungkan diri. Setelah itu dia ya mungkin sekitar 5 menitan lah. Kita langsung kebuka. Dan itu saya membayangkan kalau misalnya saya sama Icang jalan berdua yang tidak bawa senter saat itu. Kita cuma memodelkan senternya Elang sama headlampnya Andi. Tapi senter korek itu udah nggak nyala? Sudah tidak. Bahkan koreknya juga sudah tidak berfungsi. Tidak berfungsi ya? Kayak begitu. Oke. Itu kira-kira kalau kita berdua di gunung sebesar itu, seluas itu, terus tidak ada senter tuh, wah lebih kacau. Kayaknya mungkin sampai saat ini kita sudah tidak ada di sini lagi kayaknya. Iya. Nah, terus Bang, ini singgung di awal kan Abang sempat bilang ke rekan-rekan Abang tuh bahwasanya memang si Icang ini memang tidak izin gitu ya. Bahwasanya tidak jujur kalau ternyata naik gunung tapi seakan-akan ikut kayak makrab-makrab gitu kan. Iya. Nah, betul. Kalau aku nggak mau ngomentari itu gitu kan. Itu ya gue juga pernah bohong orang tua gitu kan. Kalau awal naik gunung kan biasa begitu tuh. Mau kemana? Makrab gitu kan. Biasanya acara makrab tuh paling senjata utama tuh. Bener. Soalnya pasti daerah-daerah camping-camping gitu kan kalau makrab-makrab himpunan atau apa gitu kan. Nah, terus kemudian kan Abang sempet nitip ke teman-teman kampus bahwasanya kalau hari Senin gue nggak nyampe sini, kabarin Mapala, Basarnas dan lain sebagainya. Kenapa ngomong kayak gitu Bang? Apa mungkin udah ada firasat atau gimana nih? Tidak, sebenarnya karena saya lihat dari perbekalan yang saya bawa tidak menunjang sekali kayak begitu. Oh ini udah parah, cuma modal nekat kayak begitu. Jadi
kemungkinan besar kalau kita tidak sampai puncak, ya udah kita pulang kayak begitu. Oke, nah kira-kira nih Bang, penyebab utamanya Bang Arta, kita bilang di teror lah ya. Iya. Teror, apakah mungkin si Icang itu gara-gara si Haid itu? Kita kan asumsi aja nih, main asumsi gitu kan. Kalau saya berpikiran ke situ karena darah tidak dianjurkan untuk seorang orang yang lagi datang bulan tuh untuk mendaki kayak gitu. Karena kita masuk ke tempat, kita percaya dunia lain ya, maksudnya makhluk alam lain lah ya. kayak gitu. Dan gunung dan sebagainya itu emang masing-masing alam, tapi mereka punya tempat juga kayak begitu. Kita tidak mengganggu, tapi kita mengundang kayak begitu. Iya. Oke, tapi ini kan jarang-jarang juga ya cewek 1 minggu haid terus kemudian haid lagi ya, gitu kan ya. Betul. Jarang, biasanya tuh ya rutinnya cuma sebulan sekali. Dan itu misalnya meleset cuma beberapa hari gitu kan. Iya. Tapi nggak mungkin 1 minggu terus kemudian haid lagi gitu kan. Tapi itu haidnya normal, maksudnya dalam tanda kutip, dalam artian ya emang ya beneran haid aja gitu Bang. Iya, itu tahu ya kalau misalnya kalau mungkin di dunia kedokteran mungkin dia ada penjelasannya nih. Tapi kalau setahu saya sih ya 1 bulan 1 kali kayak begitu. Dan dia pure, dia dapat yang kedua kalinya dalam 1 bulan 2 kali ini sama posisinya, dia keputar kayak dia mens yang awal kayak gitu. Oh, paham. Oke. Ini menarik juga sih pengalaman Bang Arta ketika naik Gunung Cerme di era 2009 ya Bang ya. 9 saat itu kemudian misalkan nggak ketemu sama Andi dan juga Elang, itu akan lain cerita. Sangat lain sekali. Sangat lain, bener-bener. Terutama tadi Bang Arta juga menjelaskan bahwasanya pengalaman dari Bang Arta itu jangan dicontoh lah untuk teman-teman semua. Betul. Dan Bang Arta juga di sini menceritakan bukan membuka aibnya, tapi jangan sampai nih apa yang dirasakan oleh Bang Arta dan juga Icang ya, dirasakan juga nih sama teman-teman semua kan gitu ya Bang. Betul. Ya. Jadi ambillah positifnya gitu kan, ambil pelajarannya supaya angka kecelakaan di gunung makin turun dan juga biar teman-teman semua itu lebih safety mungkin itu Bang ya. Betul. Oke Bang, ada yang ingin disampaikan nggak Bang ke Andi dan juga Elang? Apa mungkin saat 2021 tuh udah menyampaikan ke Andi sama Elang itu Bang? Yang jelas sama Bang Andi sama Bang Elang, saya sama Icang terima kasih banyak. Dan sebelum Bang Andi sama Bang Elang, terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi keselamatan dari awal pergi sampai pulang dengan perantara Bang Andi sama Bang Elang ini yang menjaga kita. Walaupun di sini Bang Andi sangat songong, tapi itu namanya warna ya. Iya. Jadi, betul. Tanpa dia juga kayaknya sepi juga. Iya sih ya juga sih. Kayak gitu, terima kasih banyak buat Bang Andi, Bang Elang yang telah maksudnya mendampingi kita sampai selamat. Dan walaupun endingnya kita tidak hilang kayak gitu, lenyap kayak gitu, maksudnya sudah sampai di bis ya udah kayak seakan-akan kita tidak tahu terima kasih kayak gitu. Iya. Turun, mereka lanjut, ya udah hilang, udah. Oke. Nah, satu lagi Bang, kan Abang sempat nulis cerita ini gitu. Betul. Kan. Itu di apa? Tulisan di Instagram, Facebook atau? Ini jadi di situ kalau tidak salah di Facebook ya. Di Facebook itu ada saya sering baca itu kisah pendaki. Kisah mistis pendaki gunung. Iya. KMPG. Iya, betul KMPG ini. Dan saya coba nulis deh. Dan kebetulan nih Icang ini kan dia jurnalis. Dan tulisannya itu sangat tidak baik dan pasti jurnalis yang koreksi diolah gitu. Dan maksud tujuan menulis ini tuh biar mempertemukan kita sama Bang Andi sama Bang Elang ini. Dan alhamdulillahnya tujuannya itu utama ya, karena belum sempat ngucapin terima kasih gitu ya. Gitu. Nah itu, dan alhamdulillahnya Bang Arta sampai akhirnya menikah ya Bang. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Oke. Bang, sekali lagi Bang, sebelum ditutup nih Bang videonya, mungkin Abang punya pesan gini Bang untuk teman-teman semua yang hobinya naik gunung gitu Bang. Iya. Buat teman-teman mungkin yang masih pemula mau naik gunung, jiwanya mungkin jiwa pendaki juga. Ya kalau bisa segala sesuatu pun yang ingin digunakan untuk mendaki itu sedetail mungkin dipersiapkan, terutama obat-obatan dan perlengkapan semua yang menunjang keselamatan kita. Dan jangan lupa izin kepada orang tua, kita harus jujur kayak gitu. Jangan buat kita gila nih naik gunung,
niat banget mau naik gunung, terus mengorbankan segala sesuatu yang untuk ego kita kayak gitu. Iya, itu Jadi dia. apapun resikonya kita sudah mencari tahu dulu datanya. Gunung kan nih karakternya beda-beda nih. Beda-beda betul. Jadi sesuaikan karakter gunung dan safety prosedur. Oh itu dia, safety first kalau di K3 itu ya. Keselamatan adalah yang utama gitu kan. Terus juga jangan niatnya bagus naik gunung tapi izin sama orang tuanya bohong. Nah itu salah juga gitu kan. Terus kita udah safety nih, perlengkapan udah ada dari atas kepala sampai ujung rambut gitu kan. Perbekalan udah ada. Bohong juga sama orang tua, sama aja gitu kan. Jadi semuanya dari A sampai Z itu teman-teman semua harus lakukan. Kok ribet ya? Emang ribet kalau naik gunung itu gitu. Emang ribet. Mau selamat atau mau sekedar coba-coba tapi dapat resiko. Itu dia. Karena resikonya gede banget Bang ya kalau naik gunung gitu kan ya. Iya. Kayak banyak faktor X gitu kan. Betul. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Atta udah membagikan pengalamannya yang benar-benar luar biasa dan banyak sekali pelajaran yang bisa diambil gitu kan. Itu yang niat kita adalah mengedukasi teman-teman semua dari setiap pengalaman narasumber gitu kan, supaya yuk kita di sini bukan untuk membatasi teman-teman supaya jangan naik gunung, enggak, kita malah mensupport yuk naik gunung tapi tetap safety prosedur dan sebagainya gitu kan, dibimbing sama orang yang sudah punya pengalaman gitu kan. Kita tidak bilang berpengalaman tapi yang punya pengalaman gitu kan ke naik gunung. Jadi ya kalau mau jalan-jalan ya di Indonesia aja gitu kan. Oke. Apalagi di Papua, wah itu luar biasa tuh impian tuh. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan? Iya, cuma tambahan saja. Silakan. Maksudnya dari hasil kami berempat naik gunung, kami melahirkan satu organisasi pecinta alam di Fakfak Papua Barat, komunitas penikmat alam Pena Fakfak. Dan anggotanya memang kami berempat dan kita sudah melahirkan 60 anggota untuk menjaga alam, terutama di Papua Barat. Oh, oke, ini baru tahu info juga nih. Oke. Fak, ya. Berarti sampai detik ini pun regenerasi masih terus itu, Pak? Tetap, ini sudah regenerasi ketiga. Oh, regenerasi ketiga. Dan itu jumlahnya udah 60. 60-an. Ya, semoga aja organisasi dari yang didirikan sama teman-teman Bang Atta ini tetap terus berlanjut gitu kan, dan tetap terus melestarikan alam khususnya di tanah Papua dan juga Fak dan mungkin Indonesia gitu Bang ya. Oke, mungkin gue tutup dulu nih Bang, video ini Bang. Siap. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Atta ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki Gunung Cermai ataupun ke gunung yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang si buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang, thank you banget nih. Siap. Alhamdulillah. Sama-sama. Bungkus.